Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, dan selamat malam. Apa kabar para insan Merdeka Belajar? Berjumpa kembali dengan Kang Irfan di dalam Ngawangkong. Kali ini sedikit kita bicara tentang transportasi publik. Kenapa saya tiba-tiba ingin membicarakan ini? Karena sepertinya semakin hari kondisi transportasi publik kita semakin tertinggal. Hal ini bukan karena perkembangan transportasi publik di Indonesia tidak bergerak, namun rupanya pertumbuhan penduduk, perkembangan kota, urbanisasi, kebutuhan ekonomi, dan kebutuhan pergerakan jauh lebih cepat dibandingkan pertumbuhan transportasi publik itu sendiri. Sebenarnya cerita tentang transportasi publik banyak yang bisa kita pelajari dari berbagai negara. Bisa katakanlah negara-negara di Eropa, di Asia Timur seperti Jepang, Korea, Taiwan mungkin, dan banyak negara yang sebenarnya transportasi publik cukup baik. Namun kita di Sangat Belajar tidak perlu yang jauh dulu. Kita bisa melihat negara tetangga kita yang tidak terlalu besar sebenarnya, namun dianggap oleh dunia transportasi merupakan negara yang memiliki transportasi publik terbaik. Sebut saja negara Singapura. Mungkin barangkali kalau zaman dulu pemimpin kita mengatakan Singapura itu tidak lebih dari satu titik di dalam peta dunia. Tapi fakta yang ada saat ini, negara tersebut memiliki jaringan transportasi publik yang luar biasa dan saya rasa cukup baik. Mari kita lihat situasi negara Singapura, katakanlah. Singapura yang negaranya berdiri di tahun 1965, begitu lepas dari Federasi Malaysia, segera melakukan berbagai langkah yang cukup signifikan, kalau tidak dikatakan brutal. Karena di tahun sekian, pemerintah negara Singapura sudah memikirkan tentang bagaimana memperlakukan warganya, pengunjungnya di dalam menyikapi situasi ke depan. Salah satunya adalah menyikapi transportasi tersebut. Sehingga Singapura di tahun 71 sudah merancang konsep transportasi publik yang berkelanjutan. Kemudian di tahun 1973 berdirilah sebuah institusi yang kita sebut dengan SBS. Mulai tahun 73 inilah negara Singapura dipaksa untuk menggunakan public transport berupa bus. Namun sesuai perkembangannya, ketertarikan warga Singapura di dalam menggunakan transportasi publik membuat kebutuhannya semakin banyak dan ketersediaan transportasi publik menjadi terbatas. Karena kita tahu semua bahwa transportasi berbasis roda karet ini atau bus ini ada ketergantungan terhadap ketersediaan luasan jalan. Sehingga di awal tahun 80-an, pemerintah negara Singapura memutuskan untuk mengembangkan transportasi publiknya ke berbasis rel, yaitu MRT. Di tahun 1981, mereka mulai membangun jaringan MRT. Kita bisa bayangkan, cukup jauh dengan kita dari sisi waktu saja. Kita mulai mengembangkan MRT, itu pun baru sedikit di Jakarta selewat tahun 2000-an. Artinya kita memiliki ketertinggalan lebih kurang 30 tahun. Padahal kebutuhan kita terhadap transportasi publik pasti lebih besar. Karena penduduk Jakarta saja sudah di atas 10 juta. Ini merupakan ketimpangan di dalam melakukan start. Perkembangan transportasi publik di Singapura sangat cepat sekali. Tahun 83 mereka sudah mengoperasikan satu jalur MRT utama yang kemudian secara bertahap berkembang terus. Sementara di kita baru mengembangkan MRT tahun 2000-an, kurang lebih 30 tahun setelah Singapura memulai. Tentu saja ini merupakan start yang berbeda. Tapi ya itulah kondisi yang ada.
Untuk para insan Merdeka Belajar ketahui, MRT di Singapura saat ini di tahun 2024 berdasarkan data yang saya baca sudah mencapai 240 km. Bisa kita bayangkan negara sekecil Singapura memiliki jaringan transportasi publik berupa MRT 240 km. Jadi kalau dari Jakarta bisa kita bayangkan MRT-nya sudah melewati kota Cirebon. Padahal Singapura kan kecil sekali. Ini menunjukkan begitu close-nya, begitu tertutupnya, begitu dekatnya jaringan MRT. Belum lagi transportasi publik ini didukung juga oleh keberadaan bus, keberadaan LRT, dan keberadaan transportasi publik lainnya. Ini menjadi sebuah tanda tanya sekaligus sebuah tantangan, mau mulai kapan kita mempercepat penyediaan transportasi publik yang memang memenuhi kebutuhan seluruh warga negara Indonesia. Baik, para insan Merdeka Belajar, seperti tadi saya sebutkan di depan bahwa Singapura memiliki MRT yang diakui oleh dunia sebagai sistem MRT terbaik di dunia. Saat ini, seperti tadi saya sebutkan juga, bahwa panjang lintasan MRT-nya sudah mencapai 240 km dengan 143 stasiun. Ini menunjukkan keseriusan pemerintah negara Singapura dan pengelola transportasi publiknya di dalam memberikan layanan terbaik. Rasa-rasanya saat ini kita sulit menemukan sebuah kawasan atau sebuah titik di Singapura yang tidak dilayani oleh MRT. MRT di Singapura sudah sangat stabil, di-embedded dengan teknologi transportasi terkini, serta tingkat keselamatan yang cukup tinggi. Para insan Merdeka Belajar, salah satu kelebihan dari MRT Singapura adalah sudah menggunakan sistem signaling yang cukup canggih. Kalau tidak boleh dikatakan paling canggih di dunia, ya sangat canggih lah gitu kan. Tapi menurut saya yang tidak mempelajari lebih banyak dalam sistem signaling, sepertinya dengan jumlah stasiun 143, jaringan rel kereta api 240 km di tempat yang sangat sempit, besar kemungkinan signaling ini adalah kunci dari keberhasilan pengelola MRT di Singapura memanajemen pertukaran penumpang, memanajemen pergerakan MRT-nya sendiri, memanajemen pergerakan keretanya sendiri, itu sangat baik. Dan saya yakini ini bukan hal yang sangat mudah. Teknologi transportasi di bidang ini tentu sangat mempengaruhi keberadaan itu. Kelebihan lainnya adalah dia dalam sistem pembayaran. Sistem pembayarannya saat ini sudah menggunakan EZ-Link yang sangat baik dan terintegrasi. Begitu juga dengan perpindahan antar moda transportasi, mulai dari MRT, LRT, bus, ferry, boat, dan seterusnya. Singapura memiliki integrasi yang sangat luar biasa. Mungkin orang bisa mengatakan, iyalah Singapura kecil. Ya kita sekarang balik. Justru kita yang besar mestinya punya keleluasaan di dalam membangun public transport yang lebih baik. Para insan Merdeka Belajar, hal yang saya soroti di dalam bidang teknologi transportasi, seluruh transportasi publik di Singapura sudah berbasis cloud. Semua data yang dimiliki oleh operator-operator public transport di Singapura diserahkan ke cloud. Ini adalah hal yang sangat menarik untuk kita pelajari. Dengan keberadaan data di cloud, maka pengelolaan data yang besar atau big data dapat dilakukan dengan baik dan terkumpul dengan baik pula. Melalui data inilah para pemegang kebijakan bisa menggunakan sebuah keputusan menjadi sebuah decision support. Baik, para insan Merdeka Belajar, ada beberapa hal yang bisa pelajari dari kelebihan ini. Yang pertama adalah terintegrasinya pengelola transportasi publik di Singapura. Melalui LTA, kalau di kita Kementerian Perhubungan barangkali ya, memerintahkan berbagai stakeholder untuk berkolaborasi hanya menjadi dua penyedia jasa. Yang pertama adalah SMRT. Ini adalah perusahaan yang memang menangani perkembangan pergerakan MRT dan LRT.
Yang kedua adalah SBS. Inilah yang saya tadi sebut mulai dari tahun 71-73 menjadi pengelola transportasi publik berbasis roda ban, yaitu bus yang selalu kita lihat berkeliaran di jalanan Singapura. Keberadaan dua institusi ini kemudian digabungkan dalam pengelolaan keuangan melalui EZ-Link misalnya, membuat semua warga Singapura dan para pengunjung di Singapura memiliki kemudahan di dalam melakukan perpindahan moda transportasi. Itu yang pertama yang bisa kita jadikan evaluasi selanjutnya buat diri kita sendiri. Yang kedua adalah tingkat kepuasan yang dirasakan oleh pengguna transportasi publik di Singapura berdasarkan data yang saya baca mencapai 90%. Ini sangat luar biasa. Para pengguna di dalam surveinya menyatakan bahwa tingkat kepuasannya 90% karena efisiensi. Mereka bisa membandingkan kalau membawa kendaraan sendiri atau menggunakan taksi, bahkan dengan taksi online pun, keberadaan public transport yang bersifat massal ini, MRT, LRT, dan bus, dianggap jauh lebih efisien. Ini adalah menjadi daya tarik tersendiri buat kita di dalam merancang public transport lebih baik lagi di Indonesia, terutama di kota-kota besar seperti Jakarta dan Surabaya. Karena saat ini kalau kita tanya ke para pengguna public transport masih mengatakan, sulit, panas, delay, dan seterusnya. Inilah yang bisa menjadi rujukan. Yang ketiga, ini cukup penting para insan Merdeka Belajar sebagai evaluasi untuk kita. Pengelola transportasi publik di Singapura sangat memperhatikan sustainability dan kepastian pengelolaan kewilayahan. Mereka sudah membagi secara tata ruang dan tata wilayah mana kawasan wisata, mana kawasan pemukiman, mana kawasan industri, mana kawasan niaga, dan seterusnya. Sehingga di saat menentukan titik-titik station, di saat membaca supply dan demand misalnya, mereka sudah memiliki kepastian. Agak sedikit berbeda dengan kita. Sebelumnya kawasan perumahan tiba-tiba bisa menjadi kawasan niaga misalnya. Ini kan beda. Antara supply dan demand-nya jelas berbeda. Ini yang jarang atau kita kurang serius di dalam memperhatikan isu ini. Sedangkan di Singapura, tata ruangnya jelas, keberlangsungan jelas. Jadi saya boleh katakan dari sisi teknologi transportasi pun sifatnya sustain. Jadi sifat sustainability untuk teknologi juga terjaga. Tidak tiba-tiba sensornya diganti, tidak tiba-tiba hardware atau software yang untuk teknologi transportasi berganti, tidak. Tapi sistemnya sustain. Ini yang harusnya menjadi catatan besar buat kita, terutama kawan-kawan kita senior saya yang ada di perhubungan, baik di kementerian maupun di dinas perhubungan. Ini akan memudahkan beliau-beliau di dalam merencanakan teknologi transportasi. Dan ini melibatkan banyak stakeholder, termasuk salah satunya adalah para perencana kawasan. Para insan Merdeka Belajar, apa kira-kira sintesa dari transportasi publik yang ada di Singapura ini? Jadi buat saya pribadi, ini adalah contoh yang dekat dari Jakarta, bisa kita Singapura, bisa memberikan dampak yang luar biasa dari penerapan transportasi publik. Dan boleh kalau saya katakan, maka transportasi publik di Singapura adalah efisien, terintegrasi, berwawasan global, dan sustain. Ada 4 kata kunci itulah yang menjadi pelajaran penting untuk kita selaku insan Merdeka Belajar, terutama yang memiliki ketertarikan di dalam pengembangan transportasi publik. Saya termasuk yang tidak sepakat transportasi publik itu hanya untuk menggugurkan kewajiban pemerintah di dalam penyediaan kendaraan umum, tapi mestinya memperhatikan keempat tadi: efisien, terintegrasi, berwawasan global, dan sustain. Terima kasih, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.